Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdihi wa nashkurullaha haqqa syukrih. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Tabligh TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan senantiasa menjadikan kita hambanya Allah yang tunduk patuh atas syariatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang solih yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya. Hadirin wal hadirat sekalian, sahabat Tabligh TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sedikit akan kami ulas tentang keutamaan berdoa di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat sekalian, dalam ayatnya Allah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Hadirin wal hadirat sekalian, dalam ayatnya itu Allah menegaskan, wa idza sa'alaka ibadi, apabila ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya, fa inni qarib, aku ini dekat. Allah itu dekat dengan kita, hamba-hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan Allah akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadanya. Fal yastajibuli, maka hendaklah ya, mereka itu memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadanya. Ya. La'allahum yarsudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Hadirin wal hadirat sekalian, ada yang menarik ketika Ibnu Katsir rahimallahu taala menjelaskan tentang fadilah ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya pembahasan tentang ayat-ayat tentang perintah Allah untuk berdoa ini disematkan di tengah-tengah pembahasan puasa. Tujuannya apa? Hadirin wal hadirat sekalian, ternyata memang berdoa itu dianjurkan lebih-lebih di bulan puasa. Yang mana hal itu juga ditegaskan dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin", sesungguhnya Allah setiap hari, itqa minan nar, ya, membebaskan orang dari neraka, fi syahri Ramadan, yaitu di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin, dan sesungguhnya setiap orang muslim, dakwatan yad'u, yang dia berdoa kepada Allah, fayastajibu lahu, maka Allah akan mengijabah doanya. Masya Allah, hadirin wa hadirat sekalian, ternyata termasuk ya kesempurnaan dalam berdoa itu adalah di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena dalam hadisnya tadi Rasulullah menyebutkan bahwasanya likulli muslimin, bagi setiap muslim yang dia berdoa kepadanya, fayastajibu lahu, Allah akan mengabulkan doanya. Adapun hadirin wal hadirat sekalian, dalam hal ini memang ya ulama-ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan. Berikutnya ada 3 waktu yang mungkin mustajabah, yang termasuk waktu-waktu Allah mengijabah doa itu di bulan Ramadan. Yang pertama adalah di waktu sahur. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya, bahwasanya Rabb kita Ta'ala
turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul laili, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqul, kemudian Allah berfirman, man yad'uni, barang siapa yang dia berdoa kepadaku, kata Allah, fa astajiba lahu, maka aku akan mengabulkan doanya. Yang kedua, man yas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku, fa'u'tiyahu, Allah akan memberinya. Dan yang ketiga, man yastaghfiruni, barang siapa yang minta ampun kepadaku, mohon ampunan kepadaku, fa'aghfir lahu, Allah akan mengampuni. Masya Allah hadirin sekalian, ternyata di waktu sahur atau di sepertiga malam, inilah waktu yang mustajabah, yang mana Allah menyampaikan melalui Rasulnya tadi, man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajiba lahu, Allah akan mengijabah doanya. Di waktu sahur, ini waktu yang mustajabah hadirin wal hadirat sekalian. Kemudian yang kedua, yang termasuk juga waktu mustajabah adalah di saat kita berpuasa. Dalam hal ini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, wal imamu adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah wa da'watul mazlumi, orang yang terdolimi. Hadirin wa hadirat sekalian, ternyata di saat kita berpuasa itu, kata Nabi, as-shaimu hatta yuftir, itu termasuk ketika dia berdoa kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan hadirin wal hadirat sekalian, ketika kita berpuasa, banyak-banyaklah doa kepada Allah. Apapun hajat kita, apapun kebutuhan kita, apapun masalah kita, marilah kita perbanyak doa, lebih-lebih di saat kita berpuasa. Termasuk waktu yang mustajabah yang ketiga adalah ketika berbuka puasa. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, salasatun, ada 3 orang, la turaddu da'watuhum, yang tidak ditolak doanya. Yang pertama kata Rasulullah, al-imamu adil, pemimpin yang adil. Yang kedua nih yang penting ya, was-shaimu hina yuftir, ya, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Masya Allah hadirin sekalian, ternyata ketika kita berbuka itu doanya mustajabah. Maka ketika antum berbuka, jangan terburu-buru makan, selesai pergi, enggak. Maka ketika antum memulai berbuka, awali dengan berdoa. Syukur-syukur setelah berbuka pun juga berbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk waktu-waktu di mana doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin wal hadirat sekalian, saya mengajak khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, ya. Marilah kita manfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini, terlebih 3 waktu yang mustajabah tadi. Yang pertama adalah ketika waktu sahur, kita banyak doa di sana atau di sepertiga malam. Kemudian yang kedua, di saat kita berpuasa, kita pun juga dianjurkan untuk memperbanyak doa kita. Dan yang ketiga adalah ketika kita berbuka, hendaklah juga kita memperbanyak doa-doa kita. Termasuk iwafidin, kita doakan ya, mudah-mudahan ya Allah angkat wabah penyakit ini dengan segera. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran orang-orang yang menjalani ujian daripada dampak musibah ini. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita Allah mudahkan segala ibadah kita di bulan Ramadan ini agar senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam segala urusan kita. Mungkin ini hadirin wal hadirat sekalian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.